Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para mahasiswa yang berbahagia? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita bersemangat terlebih dahulu. Ya. Kalau saya katakan semangat pagi. Oke? Siap? Semangat pagi. Pagi. Prodi PAI terdidik untuk mendidik. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mempelajari mata kuliah fikih di MA. Ya, fikih di MA. MA itu apa? Madrasah Aliyah. Ada yang alumni Aliyah? Sini? Ada dari Madrasah Aliyah? Ada enggak? Mata pelajaran atau mata kuliah ini sudah pernah didapatkan ketika di Madrasah Aliyah. Jadi kurang lebihnya sudah pernah, gitu ya. Jadi kita akan mengingat kembali, ya meskipun di sini itu ada, ya, di kampus kita ini ada, tapi tentunya lebih dalam lagi. Namanya fikih itu meskipun diajarkan dari TK sampai nanti S3 sekalipun, ya, mata kuliahannya ataupun muatan materinya ya itu saja, tetapi harus lebih mendalam. Oke, ya. Fikih di MA atau fikih di Madrasah Aliyah. Oke, sebelum masuk ke mata kuliah, ini saya mau membacakan absen terlebih dahulu. Ya. Pertama Azizah, Intan, Cahya, Wardah, Putra, Rizky. Oke, ya. Pada pertemuan pertama mata kuliah ini ya kita akan berkenalan dulu, ya, dengan yang namanya ilmu fikih dan juga ilmu usul fikih, karena dua ilmu itu selalu berkaitan. Apa itu fikih, apa itu usul fikih? Kita sering mendengarnya, tapi tentunya paling tidak kita harus mengetahui perbedaan secara prinsip dari keduanya. Ya, sebelum saya jelaskan ya apa itu fikih dan apa itu usul fikih, saya tanya dulu pengetahuannya ketika berada di MA dari Madrasah Aliyah. Ya, oke, apa itu fikih? Sebisanya, seingatnya. Mempelajari tentang hukum syariat yang kaitannya berkaitan dengan hubungan manusia. Oke, ya. Yang dipelajari itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ya hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan manusia satu dengan yang lain. Sedangkan usul fikih itu adalah yang mempelajari tentang kaidah-kaidah atau metode-metode pengambilan hukum. Oke, sekarang akan saya jelaskan apa itu ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mukallaf yang bersifat amaliyah atau praktis. Oke, ya. Jadi di sini ilmu yang mempelajari ya, atau yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mana di situ berkaitan dengan perbuatan manusia. Ya, kita ingat perbuatan manusia. Jadi selain manusia itu tidak dikenakan hukum. Ya, misalnya hewan itu tidak dikenakan hukum. Ya. Di sini perbuatan manusia disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani hukum. Manusia pun ketika masih kecil itu belum bisa dikatakan mukallaf. Ya, kalau kita menyebutnya itu belum balik. Nah, jadi belum seandainya
anak itu belum balik kemudian melanggar suatu hukum, maka belum dikenakan hukum atasnya. Nah, orang bisa dikatakan mukallaf itu jika ya, sudah mengalami masa balik. Tentunya sudah tahu ya, semuanya sudah balik semua ya. Bagi perempuan yang laki-laki semuanya sudah balik. Nah, kalau orang itu sudah balik ya, sampai nanti menjelang ajal, selama dia sebagai seorang muslim, maka dia dikenakan hukum. Artinya apa? Hukum berlaku atas dia. Misalnya dia mencuri, dia bisa dikenakan hukum. Dia berzina, dia akan dikenakan hukum. Ya. Selama dia itu berakal, ya kalau tidak berakal ya sudah selesai. Siapa yang mau menghakimi, siapa yang mau memberikan sanksi kepada orang gila? Ya, selama dia itu berakal. Oke, itu adalah ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dengan yang namanya ilmu usul fikih. Apa itu ilmu usul fikih? Ya, ilmu yang membahas kaidah-kaidah dasar dalil untuk menetapkan hukum syariat serta cara penerapannya. Nah, jadi kalau tadi ilmu fikih itu adalah hukum yang sudah jadi, ya. Sedangkan ilmu usul fikih itu adalah suatu metode atau cara atau kaidah dalam mengeluarkan hukum itu dari sumber aslinya, sehingga terbentuklah yang namanya sebuah hukum Islam, disebut dengan fikih. Satu contoh untuk menggambarkan apa itu pengertian usul fikih ini. Kita ketahui sumber utama hukum Islam itu apa? Ada yang bisa jawab? Al-Quran. Dan terbantahkan lagi, Al-Quran itu adalah menjadi sumber utama dari seluruh sumber hukum Islam. No debat, ya, tidak diperselisihkan lagi. Oke, Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tidak akan pernah kita temukan apa hukumnya sholat. Sholat hukumnya wajib, ya kan? Kemudian misalnya zakat hukumnya wajib, haji hukumnya wajib, tidak ada. Maka Quran ini bersifat global. Global itu masih utuh, masih gelondongan bahasa mudahnya. Maka perlu kita keluarkan isinya. Nah, oke, kita ambil contoh di sini. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi aqimis sholat. Aqimis sholat. Apa artinya? Ada yang tahu? Dirikanlah sholat. Oke. Ini artinya adalah dirikanlah sholat. Nah, kata dirikanlah ini mengandung arti apa? Dirikanlah, berdiri, duduk. Mengandung apa? Arti perintah, betul. Dirikanlah sholat itu mengandung arti perintah. Nah, yang kita temukan di dalam Al-Quran itu adalah seperti ini. Aqimis sholat, wa ita'iz zakat, keluarkanlah zakat, dan seterusnya seperti itu, berupa perintah-perintah. Baik itu dengan menggunakan kata perintah langsung ataupun dengan kata yang lain yang mengandung arti perintah. Nah, para ulama dahulu ya itu sangat cerdas. Ya, bagaimana Quran ini bisa menjadi pedoman? Bagaimana Quran ini bisa menjadi sebuah hukum? Maka para ulama dulu mengeluarkan beberapa kaidah. Salah satu contoh kaidahnya adalah, misalnya kita ambil satu contoh dia, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah kewajiban. Ya, asal dari perintah itu adalah kewajiban.
Jadi para ulama itu merumuskan sebuah kaidah ya, yang berbunyi bahwasanya jika ada perintah itu artinya ada kewajiban. Sehingga ketika ayat Al-Quran yang berbunyi aqimus sholat, dirikanlah sholat, berarti ya mendirikan sholat ini artinya adalah wajib. Ya, sehingga di sini ya, muncul sholat hukumnya wajib. Nah, proses inilah yang disebut dengan ilmu usul fikih, mengeluarkan hukum dari sumber aslinya atau kita sebut dengan dalalah syariah, al-adilah syariah, dengan cara menggunakan beberapa kaidah-kaidah sehingga muncul ya sebuah hukum. Kalau sudah ada bunyi seperti ini, sholat hukumnya wajib, maka ini masuknya adalah fikih. Tergabung dalam sebuah ilmu namanya ilmu fikih. Bisa dimengerti? Bisa ya. Nah. Jadi di sini kita bisa membedakan antara apa itu ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Kalau kita simpulkan lebih mudahnya itu ilmu fikih itu adalah buah hasil daripada ilmu usul fikih. Zaman kita itu enak, kita tinggal melaksanakan. Jadi kumpulan-kumpulan hukum itu sudah jadi. Sholat hukumnya wajib, kemudian sedekah hukumnya sunnah, ini dan lain sebagainya. Termasuk rentetan hukum-hukum yang tergabung di dalam ilmu fikih. Itu sudah melaksanakan. Para ulama dulu harus beristihad. Ya, artinya apa? Dia harus bersungguh-sungguh bagaimana Quran ini bisa menjadi pedoman umat. Dalam mengeluarkan hukum itu pun juga masih terjadi perselisihan. Itu hal yang wajar. Ya. Maka dari itu kalau kita mempelajari yang namanya moderasi beragama, itu tidak hanya sekedar antar agama, tapi dalam seagama saja. Itu pun juga harus menerapkan yang namanya moderasi. Salah satu unsur dalam moderasi adalah apa? Toleransi, menghargai pendapat orang lain. Ini sebagai calon alumni PAI ya harus berpikir moderat, tidak hanya moderat kepada orang yang non-muslim saja, tapi kepada sesama muslim. Dalam kajian fikih ini sudah lama sekali yang namanya ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf itu apa? Perbedaan, perselisihan, perbedaan pendapat. Caranya ya tadi kita harus toleransi, saling menghargai, karena masing-masing memiliki dasar, memiliki alasan yang berbeda. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini ya sampai di sini dulu. Ya, saya akan mencoba ya, untuk memberikan beberapa evaluasi sejauh mana saya memahami. Kalau hanya melihat saja, tentunya biaya saja ya. Oke. Dari apa yang sudah saya sampaikan, saya ingin bertanya kepada salah satu di antara kalian, apa itu ilmu usul fikih? Ilmu mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Dari apa yang sudah kita pelajari, ya, tentunya ini menjadi bahan kita semuanya, ya, bahan kita semuanya, refleksi kita semuanya, bahwasanya kita sebagai orang beragama, ya, ini harus mengetahui hukum-hukum dalam Islam. Dalam Islam semuanya kan diatur, gitu ya. Bahkan kita bangun tidur, mau makan, mau keluar rumah saja
itu diatur, apalagi hal-hal yang prinsip yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai mukallaf tadi ya, sebagai orang yang dibebani hukum. Oke, saya kira pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Ya, semoga kita bisa mendapatkan ilmu bermanfaat pada siang hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, tentunya harus lebih semangat lagi. Ya, saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.